Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pendistribusian iklan online, melanjutkan dari materi sebelumnya. Dan ini adalah kita hari ini mengenal macam-macam jenis periklanan online. Memang pada dasarnya setelah kita membuat perusahaan bisnis kita sendiri, barang yang akan kita jual, kemudian kita buat iklannya, tampilannya, gambarnya, seperti apa dan sebagainya, maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan iklan online. Nah, di sini pendistribusian iklan online bisa kita lakukan dengan berbagai macam. Dan yang akan dibahas hari ini adalah macam-macam jenis periklanan online yang ada di media sosial. Kenapa di media sosial menjadi alat pendistribusian iklan online yang paling efektif? Karena memang media sosial rata-rata dibuka banyak orang hampir setiap hari dan di segala kondisi. Misalnya dari pagi bangun tidur sampai di perjalanan menuju kantor, misalnya menunggu bus atau menunggu Gojek, gitu ya, orang rata-rata melihat media sosial. Nah, inilah kesempatan untuk para pengusaha atau pemilik bisnis untuk memberikan tampilan yang terbaik dari iklannya sehingga menarik perhatian banyak orang. Semakin baik cara menampilkan sebuah iklan, maka akan semakin baik masukan atau hasil penjualan yang didapat. Rata-rata perusahaan besar seperti perusahaan-perusahaan Nike, Adidas, perusahaan-perusahaan besar intinya yang bergerak dan masanya sudah global, rata-rata mereka memahami bahwa media sosial ini sebagai media untuk bersosialita dan bukan media untuk mendapatkan target langsung ke pembelian atau hasil penjualan. Oleh sebab itu mereka rata-rata perusahaan-perusahaan besar, kalau kita mau amati, tiru dan modifikasi, mereka rata-rata mengedukasi, masuk ke dalam dunia sosialita orang-orang di dalamnya dan sekedar melakukan sharing. Ya, jadi mereka tidak langsung to the point menjual berbagai macam produknya. Nah, ini bisa kita ambil sebagai cara kita untuk beriklan. Ketika kita mau beriklan di Facebook, Instagram atau Twitter, maka fokus kita adalah bagaimana orang mau bergeser dari bersosialita menuju kepada fase untuk pembelian. Mereka paham, mereka memahami, mereka ketika ada anggaran untuk membeli dan sebagainya, mereka akan memutuskan di perusahaan kita, gitu kira-kira. Sebaliknya kalau Google ini nanti kita akan bahas secara spesifik tersendiri karena dia bertujuan untuk menarget bisnis-bisnis UMKM yang sifatnya adalah lokasi, jarak, dan topologi dari pembeli. Jadi kalau kamu beriklan di Google, maka kamu menargetkan orang-orang untuk membeli di produk kamu di sekitar wilayah kamu tinggal. Baik, kita langsung aja bahas bagaimana pendistribusian iklan online mulai dari Facebook. Siapa yang tidak kenal Facebook? Facebook adalah bisnis yang berkembang, media sosial yang berkembang sangat pesat saat ini. Padahal sebelumnya kalau kalian mungkin sebelum Facebook muncul ada namanya Friendster, ya, hampir mirip, tapi kemudian Friendster gagal berkembang dan Facebook memiliki kelebihan keunggulan seperti like, share, and comments-nya yang membuat penggunanya semakin banyak. Ada dua kriteria dalam periklanan di Facebook, ya teman-teman. Ada berdasarkan penempatan dan ada berdasarkan objek iklannya. Dan di sini akan kita bahas. Sementara definisi iklan di Facebook adalah iklan yang ditampilkan dengan menggunakan tools dan platform yang ada di Facebook. Apa aja itu? Kita lihat mulai dari yang pertama, yaitu adalah Facebook Ads. Facebook Ads di sini adalah iklan yang muncul dalam newsfeed di desktop atau di mobile smartphone. Dalam kolom kanan Facebook di desktop berikut sebagai contohnya. Ini ada kabar berita, ya, jadi kalau kita lihat news dan sebagainya, maka iklan kita akan muncul di sana. Nah, ini kita bisa menarik likes, komentar, dan bisa dibagikan ke mereka oleh orang lain dalam masuk ke dalam iklan ini. Selanjutnya adalah Facebook Audience Network. Ini jenis Facebook ketika kita beriklan, maka Facebook akan mengiklankan apa yang kita iklankan ke platform lain seperti ke misalnya ke website orang lain dan sebagainya. Facebook walaupun perusahaan sudah besar, dia tetap harus mengeluarkan anggaran untuk beriklan. Nah,
cara sebagai Facebook, karena perusahaan besar ini dia tidak mempunyai kontennya adalah orang-orang yang beriklan di tempat dia, atau konten-konten orang-orang yang share di tempat Facebook itu sendiri. Bayangkan perusahaan besar ini, dia ketika mau beriklan maka dia akan mengambil iklan-iklan tersebut dari kalian juga. Nah, ketika di-share maka tampilannya adalah iklan-iklan model kalian yang akan dimasukkan ke dalam iklan-iklan misalnya di majalah, di koran online dan sebagainya. Terus juga ada page post engagement advertising. Nah, di sini tujuannya ketika kalian menggunakan iklan ini, maka kalian mencari untuk mendapatkan likes, comment, share sebanyak-banyaknya. Nah, ini bertujuan untuk kalau kalian misalnya mau eksekusi langsung, orang mau beli produk kalian. Dengan cara apa? Dengan cara orang melihat ketika dia semakin banyak likes, comment, dan share-nya, berarti orang akan menganggap bahwa produk ini akan semakin baik dan produk ini benar-benar dibicarakan banyak orang. Ada juga link click ads. Ini tujuannya adalah untuk menambah link ke situs, klik link ke situs kita. Bagi orang-orang yang mencari atau mendapatkan iklan dari ads, Facebook ads, Google ads dan sebagainya, dia akan berusaha untuk mendapatkan klik di dalam websitenya. Kenapa? Karena kalau dapat klik dalam websitenya, maka dia akan mendapatkan uang dan sebagainya, mendapatkan AdSense dan sebagainya. Nah, di situ caranya gimana? Caranya dia bermodal juga untuk beriklan di Facebook, sehingga website dia banyak diklik orang, kira-kira gitu. Terus juga ada website conversion ads. Nah, di sini di sini juga hampir sama. Website berfungsi untuk iklan ini berfungsi untuk mendapatkan konversi sebanyak-banyaknya di website Anda. Jadi kira-kira ketika kalian melihat iklan ini, kalian akan dipacu untuk masuk ke dalam website dia dan melakukan pembelian dan sebagainya. Dan ini adalah bagian dari platform yang disediakan oleh Facebook. Ada juga namanya video ads. Video ads ini lebih ke video, bagaimana menarik orang supaya mau melihat iklan yang kita berikan gitu ya. Video ads ini rata-rata banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menarik perhatian para pengguna Facebook, terutama untuk kemudian merangsang pikiran dan rasa dan pikirannya untuk kemudian memikirkan produk tersebut, dan di kemudian hari bisa jadi mengeksekusi produk tersebut untuk membelinya. Jadi ini memainkan kecanggihan dan animasi, kecanggihan dan bagusnya sebuah video, tata letak video dan sebagainya. Nah, ada namanya satu lagi lead ads. Lead ads ini berguna untuk mendapatkan kontak email, nomor HP dan sebagainya. Facebook juga menyediakan hal ini. Jadi ketika teman-teman lihat iklan ini, teman-teman akan dipacu untuk mengirimkan email teman-teman, nama teman-teman dan foto teman-teman. Jadi tujuannya adalah dia akan mengumpulkan data dan akan menginformasikan. Sebagai contoh misalnya kita melihat iklan ada acara band di mana gitu kan. Ketika diklik bukan kita mendapatkan tempat acara tersebut, tapi diminta untuk mengirimkan email, nama dan nomor telepon untuk akan dihubungi kembali. Itu namanya lead ads ya. Ini juga lumayan bagus karena akan menjaring orang-orang yang benar-benar membutuhkan iklan tersebut. Nah, ini perbandingannya dan perbedaan jenis-jenis Facebook Ads dari model post. Yang pertama tadi page post engage advertising. Jadi upayanya adalah mendapatkan like, comment, dan share. Nah, tujuannya adalah pergi ke album foto, video yang ada di Facebook. Kalau ini ada link click ads, nah ini juga mendapatkan sebanyak-banyak klik dan ke website Anda. Nah, ini ketika diklik akan pergi ke halaman website Anda. Kalau website conversion ads akan pergi ke halaman website Anda juga, tapi lebih ke konversi sebanyak-banyaknya iklan Anda. Dan video ads juga seperti itu, akan melihat ke Facebook iklan Anda, video Anda, dan berharap orang akan masuk ke dalam website Anda. Dan yang terakhir adalah lead ads, dan ini adalah sebanyak-banyaknya kontak dari calon customer Anda. Jika kalian lihat iklan Facebook ini menyasar orang-orang yang mempunyai website dan punya program untuk berjualan. Nah, jadi walaupun Anda nggak punya website, Anda punya cuma blogspot dan sebagainya, Anda juga bisa beriklan. Kemudian tujuannya apa? Anda menjual produk, misalnya handphone, apapun itu produk-produk yang teman-teman bisa jual. Nah, ketika teman-teman menentukan nanti, jangan sampai salah dalam memilih model periklanan yang disediakan Facebook.
Lalu kita masuk ke Instagram. Nah, Instagram ini punya model periklanan sendiri. Bahkan pemilik Facebook pun, Mark Zuckerberg, agak merasa khawatir karena merasa sekarang ini Facebook sudah mulai tersaingi dengan Instagram. Nah, ini juga menjadi indikasi buat kita bahwa ternyata Instagram adalah media sosial masa depan, ya, yang mungkin saja akan berkembang terus. Kalau kita mau menurut ke belakang, media sosial yang banyak berkembang pertama itu rata-rata kita tahu dulu Twitter, ya, sebelum ketika BlackBerry mulai muncul, Twitter kemudian mulai banyak digunakan di dunia, sehingga banyak orang-orang memanfaatkan keuntungan dari Twitter ini. Kemudian berkembang juga Pet. Nah, Pet itu sering berjalannya waktu berkembang juga Instagram sampai sekarang ini. Nah, ya, Facebook juga lebih dulu muncul sebelum adanya Twitter dan sebagainya. Nah, ya. Nah, ini model cerita di dalam Instagram. Ketika teman-teman beriklan, ketika teman-teman menggunakan jasa misalnya para influencer yang mempunyai followers banyak, teman-teman juga sebenarnya bisa menyasar berdasarkan kebutuhan teman-teman sendiri. Namanya iklan cerita, teman-teman bisa buat iklan di sini, ya. Dan tujuannya adalah ketika swipe up, maka langsung ke toko website yang teman-teman buat. Nah, ini uniknya di Instagram, ya. Cuman memang kalau kamu teman-teman gak lewat influencer tadi, rata-rata sebagian para pengusaha pembisnis itu rata-rata menganggap bahwa rekomendasinya jadi kurang. Nah, ya, kalau di sini kalau hanya muncul saja iklannya tapi rekomendasinya kurang. Nah, makanya disiasati rata-rata pengusaha itu memberikan antara influencer porsinya dan sebagainya juga untuk iklan cerita ini. Nah, selanjutnya adalah iklan foto. Nah, teman-teman bisa juga mengiklankan foto-foto teman-teman, dan di sini dia melalui Instagram Ads, ya, tapi nanti masuknya lewat Facebook namanya Facebook page, ya. Jadi nanti teman-teman akan buat page sendiri dan akan beriklan lewat sana. Kemudian ada iklan video juga, mungkin teman-teman sering lihat video. Nah, ini tujuannya tadi selain mendapatkan penonton dari video tersebut, juga nanti akan mendapatkan viewer yang banyak. Nah, ya. Selanjutnya adalah iklan carousel. Iklan carousel ini iklan yang saya bilang kemarin, carousel itu artinya komedi puter, ya. Jadi setiap gambar itu disusun seperti melingkar gitu, ya. Kalau kita geser-geser nyambung gambarnya dan memberikan keunikan tersendiri dalam memberikan iklan kepada orang lain, ya. Nah, ini disebut iklan carousel. Teman-teman juga bisa buat langsung di Instagramnya, di Instagram Ads, tanpa harus menggunakan aplikasi lain. Ada namanya iklan koleksi. Nah, ini teman-teman mungkin pernah lihat, ya. Jadi di sini ada berbagai macam tampilan produk, video, foto digabung jadi satu, dan kemudian nanti di situ ada link untuk pembelian, ada link untuk website dan sebagainya. Teman-teman bisa atur sendiri di sini dan disediakan oleh Instagram. Ada namanya iklan jelajah. Ini juga dipasarkan oleh Google, oleh Instagram. Iklan jelajah ini ketika orang mencari, melihat hasil jelajah orang-orang umumnya, iklan teman-teman akan dimunculkan di sana. Baik itu di berbagai macam tempat bagian yang seperti iklan video, iklan foto akan muncul di situ tanpa harus teman-teman berupaya untuk mendapatkan orang yang menonton yang banyak atau melihat dari sebuah foto yang banyak. Nah, ini kalau teman-teman mau daftar, tadi tinggal klik di bagian ini, maka yang muncul adalah seperti ini. Nah, model-model periklanannya. Jadi periklanan Instagram dan Facebook itu jadi satu, dan mereka membaginya dalam 3 sub besar, yaitu kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Nah, untuk produk-produk yang masih awam di mata konsumen, ada angka baiknya teman-teman menyasar ke kesadaran, memperkenalkan produk, menjangkau banyak orang supaya melihat, ya, tanpa memperhatikan traffic ataupun konversi dari pembelian barang tersebut. Tapi kalau teman-teman sudah merasa produk teman-teman terkenal, banyak orang yang tahu, teman-teman bisa beralih ke pertimbangan. Jadi ada lalu lintas kunjungan, interaksi, pemasangan aplikasi, penonton video, prospek, dan pesan. Ini juga bisa masuk ke sub kedua dari iklan Facebook, iklan Instagram tadi. Dan yang terakhir adalah iklan konversi. Kalau produk teman-teman itu benar-benar tren, teman-teman bisa tahu teknik menjualnya dan sebagainya, teman-teman bisa mengarahkan ke konversi.
Nah, cuman kalau konversi ini mungkin tidak seluas jangkauan atau pertimbangan. Dia lebih spesifik. Orang-orang yang sudah pernah melihat iklan di kesadaran, kemudian ke pertimbangan, maka teman-teman bisa langsung mengarah ke konversi. Jadi ini seperti siklus consumer behavior atau perilaku konsumen. Dari awalnya teman-teman mulai kesadaran dulu. Misalnya teman-teman iklan pertama, Facebook akan mendata orang yang melihat iklan tersebut, berapa orang yang melihat iklan tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa melanjut iklan kedua. Orang yang pertama melihat iklan di sini, teman-teman arahkan untuk melihat ke sini ya. Jadi ketika teman-teman sudah menyadarkan ada datanya dari Facebook, kemudian dipindahkan ke pertimbangan. Hasil orang yang melihat itu teman-teman iklanin lagi ke sini. Ditantang untuk orang-orang yang telah melihat itu untuk membuka website, melakukan interaksi, like, share, dan komen, udah bisa pasang aplikasi, nonton videonya dan sebagainya. Nah, kalau sudah, berarti teman-teman lebih mengerucut lagi tuh. Jadi kalau di sini mungkin besar, di sini agak mengerucut. Nah, yang mengerucut itu teman-teman jadikan ke konversi. Misalnya ayo beli 2 gratis 1 dan sebagainya. Itu lebih optimal beriklan di media sosial seperti itu, ya. Nah, contohnya ke Twitter. Twitter ini mulai tren kembali setelah Instagram melakukan kebijakan bagaimana caranya sebuah artikel itu di-share oleh Facebook. Kalau teman-teman ngepost, teman-teman penggunanya banyak dan teman-teman ngeposting, maka postingan teman-teman itu nggak langsung bisa diterima oleh seluruh pengguna atau seluruh follower teman-teman. Makanya beda dengan Twitter. Ketika Twitter kamu pertama kali nge-tweet, maka langsung dilihat oleh semua pengguna follower kamu, oleh Twitter sendiri, dan oleh orang yang membuka hashtag tersebut. Nah, Twitter tuh masih tren sekarang. Model iklannya itu di Twitter itu yang pertama pasti jangkauan ya. Dia nggak terbatas, bisa jadi saat viral, bisa jadi hashtagnya viral, bisa jadi nggak viral gitu ya. Jadi kita main jangkauan. Kita juga bisa melihat dari penayangan video orang-orang yang tertarik ya. Juga kita bisa melakukan re-engagement aplikasi. Nah, jadi dari menjangkau orang, kemudian bisa melihat video teman-teman, juga bisa teman-teman iklanin, kemudian orang bisa ikut juga menginstal aplikasi yang teman-teman misalnya buat, atau website yang teman-teman buat. Nah, ini juga di Twitter teman-teman bisa pasang video streaming. Banyak orang di Twitter yang masih suka membuka video ya, menonton video di Twitter ya. Dan juga teman-teman bisa mengarahkan orang untuk menginstal aplikasi sampai ke situs web kita. Ya, jadi di Twitter itu enaknya kita bisa main website, kita bisa main hashtag, ya, kita bisa berikan secara gratis maupun berbayar. Kita bisa lihat hashtag yang lagi ngetren yang mana, kemudian kita iklan di situ, maka website kita akan muncul. Nah, karena Twitter ini sifatnya musiman kayak viralitas tadi, ada masanya naik, masanya turun, maka kita harus melihat yang mana yang lagi tren, kira-kira gitu. Selanjutnya kita bicara Google, namanya Google AdWords. Nah, Google itu ada 5 fase. Yang pertama kita buat iklan. Pada dasarnya Google ini mempermudah kita. Saya mau bercerita bahwa Google ini memang target bisnisnya adalah menjangkau bisnis kalangan UMKM. Jadi yang nggak terlalu besar, UMKM yang masih berkembang. Misalnya kita punya bengkel, kita punya salon, kita punya jualan kue dan sebagainya, kita bisa beriklan di sini dengan biaya yang sangat minim ya. Selanjutnya juga kita bisa buat sasaran. Misalnya ketika orang mau beriklan di tempat kita pengen mereka tuh tahu nomor telepon kita tahu lokasi kita di mana. Nah, itu penting ya. Jadi selain kita mungkin beriklan di Instagram atau beriklan masang di GoFood dan sebagainya, kita bisa mengiklan juga di sasaran ini. Terus juga lokasi, kita bisa tentukan di mana saja orang yang bisa lihat. Nah, ini titik merah ini adalah area yang dijangkau. Jadi kita bisa menjangkau kecamatan kita saja, kelurahan kita saja, berapa orang yang bisa melihat, siapa saja, usia berapa, pendapatan berapa dan sebagainya. Selanjutnya kita juga bisa membuat pesanan. Nah, bisa langsung di sini orang, saya mau lihat nih, mau nanya langsung, mau diskusi langsung dan sebagainya, bisa di sini. Jadi kita bisa mengkonversi orang-orang yang melihat iklan kita langsung mengeksekusi ke tempat kita, kira-kira gitu. Terus dan kita juga bisa mengatur anggarannya ya. Semakin besar
orang yang dijangkau, maka semakin besar anggaran yang kita butuhkan. Dan begitu juga sebaliknya. Makanya di dalam membuat iklan Google Ads ini kita harus mengetahui benar siapa yang membeli produk kita, siapa orang-orang yang kira-kira membutuhkan produk kita. Nah, ini ketika teman-teman sudah bayar, iklan tayang dan proses selesai. Kira-kira begitu proses mengenal tadi ya, 4 besar saya bilang, tempat rata-rata orang mendistribusikan iklan yang telah dibuatnya. Itu saja mungkin. Selamat mencoba. Yang pasti saran saya, perhatikan consumer behavior atau perilaku konsumen, pelajari dulu sebelum kita beriklan. Karena model media sosial ini sudah bagus dari sisi penargetan. Mereka sudah punya data sendiri yang sangat rapi terkait siapa saja yang bisa beriklan dan tidak akan salah gitu. Kira-kira kalau kalian mau jual baju outdoor misalnya, kita bisa menyasar mahasiswa, pendapatannya segini, usianya segini, dan tidak akan nyasar misalnya usianya saya mau 18 sampai 22. Maka orang yang di atas umur 23 itu nggak akan melihat iklan kita karena sudah tertarget ya. Dari mana mereka tahu? Media sosial itu tahu siapa kita, profil kita seperti apa. Makanya rata-rata media sosial itu selalu mengupdate informasi tentang diri kita. Misal kalau email, dia pengen tahu usia kita berapa. Kalau di Facebook kita dia pengen tahu hobi kita apa, pendapatan kita berapa, usia kita berapa, gaya hidup kita seperti apa dan sebagainya. Itu diatur dengan algoritma yang rapi, sehingga ketika kita mau promosi, mereka akan langsung menargetkan kepada tempat yang tepat. Itu saja mungkin diskusi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.